Bu, sudah mulai banyak kelihatannya masyarakat yang tertarik dan semangat begitu untuk dapat vaksin booster. Nah, tapi untuk tahapan di Bandung sendiri bagaimana nih Bu sejauh ini? Iya, untuk tahapan booster atau dosis ketiga vaksinasi COVID-19, tentu kami mengikuti sesuai petunjuk teknis dan sosialisasi yang baru saja dilakukan Senin malam ya. Jadi pada tahapan pertama ini diperuntukkan bagi usia di atas 18 tahun dengan interval dari dosis keduanya adalah 6 bulan dan telah memiliki tiket yang ada di Peduli Lindungi. Jadi seluruh masyarakat yang di atas 18 tahun mengecek Peduli Lindunginya. Bila sudah memiliki etiket, maka dapat mendaftarkan diri atau mengunjungi ke puskesmas terdekat. Tapi disampaikan bahwa untuk prioritas awal adalah bagi lansia. Jadi kata kuncinya sebetulnya dari kepemilikan atau sudah adanya etiket dari Peduli Lindungi. Untuk vaksin booster ini jenis vaksin apa ya, Bu? Untuk jenis vaksinnya juga telah kita mengikuti ketentuan yang ada dari petunjuk teknis. Untuk bulan Januari ada 3 jenis untuk booster ini. Ada Pfizer, kemudian AstraZeneca dan Moderna. Jadi sudah ada kombinasi sesuai dengan petunjuk teknisnya ya. Jadi kalau misalnya yang primernya Sinovac begitu dahulu, maka dapat dilakukan dosis ketiganya AstraZeneca atau Pfizer. Bila waktu dosis 1, dosis 2-nya yang kita sebut itu vaksinasi primernya AstraZeneca menggunakan Moderna. Untuk diketahui juga kepada masyarakat bahwa dosis yang digunakan pada booster ini setengah dari dosis primer. Jadi kepada masyarakat saya harap dan juga Pak Menkes juga menyampaikan tidak perlu memilih begitu ya, karena tentunya vaksin yang disiapkan sudah lolos juga dari uji klinis dan juga sesuai ketersediaan. Seperti itu. Tapi bisa tidak Bu memilih? Itu yang saya bilang, jangan memilih karena kami pun tidak bisa, mendapatkan gitu ya? vaksin sesuai ketersediaan dari Kemenkes kan begitu ya. Datangnya vaksin kan tidak langsung banyak ya. Nanti ada beberapa tahapan gitu kedatangan vaksin. Maka dalam petunjuk teknis pun disampaikan untuk booster Januari 2022 bagi yang primernya Sinovac, maka boosternya AstraZeneca atau Pfizer. Kemudian bila yang primernya AstraZeneca, maka boosternya Moderna. Begitu ya, jadi kita tentu sudah ada datanya di Bandung misalnya 6 bulan yang lalu ini hampir semuanya Sinovac. Berarti kami menyiapkannya AstraZeneca atau Pfizer sesuai yang kami terima dari Kemenkes melalui provinsi. Ya, kira-kira gitu. Saran kami tolong tidak perlu memilih, kalau mau cepat ya apa yang tersedia di pos vaksinasi dilaksanakan. Oke. Dan nanti berarti untuk masyarakat tinggal buka saja aplikasi Peduli Lindunginya untuk lihat apakah udah ada di e-tiket atau tidak begitu ya Bu ya? Betul, karena kan tadi seperti pada awal vaksinasi selalu dilaksanakan secara bertahap sejalan dengan prioritas dari Kemenkes yang selalu sudah diperhitungkan matang-matang dan juga ketersediaan vaksin yang ada. Jadi sekali lagi mohon dicek barangkali karena tahap 1 ini kan sudah disampaikan prioritasnya bagi lansia, mohon para lansia yang sudah dosisnya lengkap di atas
6 bulan, mangga menghubungi puskesmas terdekat. Dan KTP-nya ini kita tidak membatasi KTP Bandung ya. Jadi siapapun yang berada di Bandung, kami tentu ingin memberikan kontribusi untuk penanganan pandemi. Ya. Kalau sebagai gambarannya kira-kira begini, sebelum datang itu sasaran mengecek di Peduli Lindungi. Bila sudah punya etiket, kemudian mendaftarkan atau menghubungi puskesmas terdekat atau pos vaksin terdekat. Nanti petugas akan mengecek apakah benar sasaran tersebut sudah memiliki etiket, dan itu kami mengeceknya melalui aplikasi Piker. Jadi memang secara sistem, tidak ada manual. Kemudian nanti petugas akan menentukan jenis vaksin yang tadi, sesuai tadi. Kalau Sinovac tentu Pfizer atau AstraZeneca. Nah, nanti selanjutnya sama dengan pada waktu dosis 1-2 dilakukan screening, ada format screening dahulu yang perlu diisi, kemudian dilakukan vaksinasi sesuai dengan kombinasi vaksin yang ditentukan, observasi 15 menit, kemudian nanti diinput kepada Piker. Jadi supaya rapi langsung, nanti setelah selesai kalau sasaran tersebut mengecek Peduli Lindungi, sudah langsung juga bisa keluar bahwa telah divaksin dosis ketiga. Jadi tidak ada pendaftaran manual, semua sudah melalui sistem. Begitu kira-kira. Oke. Selain cek mandiri di Peduli Lindungi, nantinya apakah akan ada yang mengingatkan, dalam artian apakah kita akan dapat pesan melalui SMS atau melalui WhatsApp begitu Bu untuk mengingatkan vaksin booster ini? Ya, kalau kami mengingatkannya mohon cek di Peduli Lindungi begitu ya. Kalau yang mengingatkan panggilan itu sistemnya terpusat ya dari kementerian ya. Jadi kami tentu tidak punya akses siapa yang sudah keluar etiketnya. Tapi kami siap melayani. Sebagai contoh hari ini kami coba, jadi seluruh puskesmas sebetulnya sudah diminta hari ini mulai melayani bila ada sasaran yang sudah memiliki tiket dari Peduli Lindungi. Kemarin kami sudah meminta tambahan vaksin sesuai kombinasi tersebut. Kemudian hari ini kami juga coba massal dengan sasaran terbatas 300 orang di Pusdai bekerja sama dengan Yakes Telkom. Jadi kepada siapapun yang pada saat dicek Peduli Lindunginya sudah keluar tiket dosis ketiga, dapat mendaftarkan di link yang kami sebarkan melalui infografisnya ataupun saya nanti sampaikan juga ke PRFM untuk datang ke Pusdai jam 12 sampai jam 3. Ini juga sebagai upaya bagi kami juga pembiasaan karena alurnya baru, dosisnya juga baru ya, dosisnya kan tidak sama seperti dosis 1 dan 2. Berapa banyak dosis booster yang tersedia untuk Kota Bandung, Bu? Kalau yang tersedia sebetulnya kita bisa meminta kepada provinsi sebanyak yang kita perlukan. Tapi kami kemarin meminta juga kita tidak mau menyimpan banyak-banyak dulu. Kami menyimpan stok untuk 1 minggu atau 10 hari. Di lapangan kita masih tersisa AstraZeneca dan Pfizer yang bisa digunakan oleh puskesmas. Itu sudah bisa digunakan pada hari ini. Kemarin kami meminta tambahan sekitar 2.000 vial mungkin. Minta 2.000? File ya. Oh oke, baik. Jadi ini ada sebenarnya yang di lapangan pun sudah ada, masih ada yang tersedia dari yang kemarin-kemarin begitu ya. Masih ada yang tersedia begitu. Dan jangan lupa kepada semua, kita tetap sedang fokus mengejar percepatan anak 6 sampai 11 tahun. Jadi kalau ada ini yang masih 6-11 tahun belum divaksinasi, segera ikut juga, baik di yang masal. Hari ini juga ada masal di SD Bintang Mulia Mekarwangi. Tolong supaya lebih cepat, lebih tenang PTM-nya. Bila jadwal yang di sekolahnya juga masih
belum datang bisa mengikuti vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh kepolisian. Kami bekerja sama dengan Polres dan juga dengan lembaga-lembaga lain seperti YDSP, Salman, ataupun ini ya Kestelkom untuk percepatan anak 6-11 tahun. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Kang Ahmad menanyakan kalau sudah ngecek terus terdaftar nih Bu di Peduli Lindungi, nanti tinggal datang aja nunjukin e-tiketnya atau perlu ada registrasi ulang atau bagaimana? Iya, jadi kalau mau ke Pusdai hari ini ada Bitlink. Jadi mengapa harus daftar dulu ke puskesmas terdekat? Baiknya daftar dulu karena kan puskesmas harus menyiapkan vaksin ya. Berapa banyak yang harus dikeluarkan agar tidak banyak juga yang rusak. Jadi mangga kontak puskesmas terdekat. Kalau mereka perlu persiapan, rupanya ada yang sudah siap hari ini, ada juga yang karena bertabrakan jadwal dengan bulan imunisasi anak sekolah, jadi baru bisa besok. Tapi kalau mau coba hari ini bisa ke Pusdai dan ada di situ linknya untuk pendaftaran. Biasanya puskesmas pun kalau sudah siap membuka link pendaftaran dan melaporkan kepada RT RW di wilayah kerjanya. Kalau yang di Pusdai ini lewat link https://bitlink daftar vaksin booster bisa lewat itu. Oke, ini yang sudah beredar di daftar vaksin booster ini ya Bu ya, di bit.ly/daftar vaksin booster. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kang Hendy, Bu, vaksin 1, kedua Sinovac nanti untuk booster ditentukan sama Dinkes ya. Kemudian apa memangnya tidak apa-apa kalau vaksinnya berbeda? Nah, untuk mengenai efektivitas vaksin ini ketika intinya berbeda begitu jenis vaksinnya bagaimana katanya Bu? Ya, ini disebutnya heterolog ya. Jadi dosis booster berbeda dengan primer itu dosis 1-2. Ini sudah hasil penelitian uji klinis dari Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di beberapa daerah termasuk Bandung menjadi daerah penelitian dengan Unpad. Jadi itu sudah hasil penelitian dan rekomendasinya seperti yang tertuang di dalam petunjuk teknis. Insya Allah tentu sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi kombinasi dan dosis itu berdasarkan penelitian, sedangkan jenis vaksinnya itu berdasarkan izin dari BPOM begitu. Oke. Nah berarti untuk proses untuk hari ini atau dalam hari ini sendiri yang tersedia berapa banyak dan nanti kuotanya berapa orang begitu Bu? Oh, kalau untuk Pusdai ini karena ini memang kita mencoba massal tidak berdasarkan wilayah, kita mencoba di 300 sasaran mulai jam 12 sampai jam 3. Sedangkan di puskesmas wilayah kerjanya mangga dihubungi saja. Atau rumah sakit daerah ya, jadi rumah sakit umum daerah Bandung Kiwari atau rumah sakit Ujung Beruk. Oke, baik. Terakhir apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Bandung nih Bu? Ya, untuk semua masyarakat Kota Bandung, sekali lagi kita bersama-sama menangani pandemi ini dengan strategi tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, kemudian apabila ada hal-hal terkait pelacakan ataupun juga penanganan pengobatan, mohon menghubungi puskesmas dan membantu kami dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah berperan serta aktif dalam mengikuti vaksinasi sesuai dengan tahapan dan juga sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi semoga kita semua bisa saling menjaga, jangan lupa protokol kesehatan, ajak anak-anak 6-11 tahun untuk mengikuti dosis 1 dan 2, dan juga ajak lansia yang sudah memiliki tiket di Peduli Lindungi untuk segera mendapatkan booster. Baik, Bayani atau Nuhun sudah on air di PRFM. Setelah ini mau ada kegiatan apa saja nih Bu? Hari ini ada kegiatan vaksinasi massal 6-11 tahun bekerja sama dengan kepolisian dan YDSP di Mekarwangi. Ada SD Bintang Mulia, ada sekitar, kalau kita membuka sampai 3.000 ya hari ini, sekitar 1.250. Untuk besok bagi yang belum, mangga mendaftarkan supaya anak-anaknya bisa
tervaksinasi segera dan dapat mengikuti PTM dengan lebih tenang. Oke, baik. Satu nuhun Mbak Yani, saya terus ya Bu ya.